Oke, baiklah teman-teman, mohon maaf karena ada salah teknis. Tadi malam saya udah rekam, rupanya nggak tersimpan, jadi saya akan ulang. Kita hari ini latihan sederhana saja, karena teman-teman juga kita bukan hanya teman-teman, tapi kita semua masih dipaksa dalam tanda petik untuk tinggal di rumah. Jadi hari ini kita juga akan tetap melakukan latihan, tapi dengan cara tinggal di rumah. Nah, karena akses kita terhadap buku agak sulit karena jauh dari perpustakaan dan seterusnya, dan lagian kalau kita lihat materi hari ini kita sudah melampaui beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya, dan hari ini kita akan secara khusus latihan tentang bagaimana sitiran, sitasi atau kutipan dari internet. Hari ini kita akan latihan itu. Bagi teman-teman yang sedang membuka Microsoft Word, itu akan jauh lebih mudah dan efektif. Tetapi kalau teman-teman yang tidak menggunakan Microsoft Word di komputer atau MS Word di komputer, teman-teman gak apa-apa, tetap pakai handphone. Nanti latihannya bisa langsung di WhatsApp, tetapi berarti akan dilakukan secara manual. Nah, kalau dari Microsoft Word, teman-teman akan latihan langsung bagaimana cara pengoperasiannya menggunakan sistem yang sudah ada di Microsoft Word. Oke, jadi pada dasarnya ini teman-teman bisa baca, saya akan kirimkan nanti filenya. Pada dasarnya pentingnya sitiran dari manapun itu asal kata yang kita kutip atau kalimat yang kita kutip, kita harus dengan jujur menyampaikannya. Ini poin-poin pentingnya. Saya rasa ini tinggal dibaca saja. Nah, di Microsoft Word, sebagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya, sebetulnya kita sudah disediakan teknis gaya penulisan, mau jenis seperti apa, sudah ada di Microsoft Word. Ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gaya yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Jadi kalau kita menulis di Microsoft Word dan kita mengutip kutipan dari orang lain, kita tinggal menggunakan apa? Menggunakan referen, kemudian insert citation. Nanti kita akan diarahkan apa gaya yang akan kita gunakan untuk melakukan citasi ini. Nah, ini di Microsoft Word sendiri banyak, sebagaimana ini saya tunjukkan tadi, dan pada dasarnya dengan melakukan input data sitiran langsung melalui software atau program ini, seperti di Microsoft Word, maka dengan sendirinya setiap penulis dimudahkan untuk mengubah dari satu gaya ke gaya lain. Nah, bagaimana teknisnya nanti saya perlihatkan. Maksudnya di sini, kalau teman-teman misal bibliografinya udah menggunakan style apa, misal AVA, kemudian ingin mengubah jadi MLA, nggak perlu manual diketik ulang, tinggal langsung diubah di sini, ia akan dengan sendirinya berubah. Nah, apa yang paling penting kalau kita mengutip dari media online misal, atau referensi-referensi yang tersedia di data online, yang paling penting itu sekurang-kurangnya ada 5 poin yang harus kita catat. Yang pertama adalah penulis ini, yang kedua kapan itu ditulis, yang ketiga apa judul tulisan yang kita kutip, kemudian jangan lupa yang keempat ini kapan kita melakukan kutipan. Nah, jadi ada perbedaan antara poin 2 dan 4. Ini kapan ditulis, yang keempat itu kapan kita mengutip tulisan di internet tersebut, dan yang kelima adalah URL atau alamat address daripada situs atau web yang kita kutip. Ini secara keseluruhan bisa nanti di copy paste. Itu yang paling penting. Nah, apa style ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Sebetulnya dari 10 tadi yang ada di Microsoft Word, itu yang populer di Indonesia itu AVA sama MLS. MLA. Tapi teman-teman, hari ini tidak akan saya jelaskan satu persatu, itu bisa dengan mudah dibaca saja. Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukannya, apakah bisa dipahami atau tidak. Nah, untuk teman-teman kalau mau secara khusus melihat bagaimana prakteknya, teman-teman tinggal buka di sini langsung. Oke, saya ingin menunjukkan bagaimana secara prakteknya saya menulis, dan kemudian bagaimana kita secara khusus mengutip sebuah kutipan dari media online atau sumber-sumber yang sifatnya daring atau dalam internet, di dalam internet. Oke, saya misal contoh nulis tentang wabah yang mengubah haluan peradaban. Ada 3 poin penting yang ingin disampaikan di sini. Pertama adalah tentang bencana alam, kedua tentang sejarah wabah dan mengubah peradaban, dan yang terakhir adalah apakah corona akan mengubah peradaban. Nah, ini tulisan saya semua.
sementara yang diubah ininya ini berarti kutipan. Nah, ini saya bacakan saja. Misal, sudah diketahui bersama bahwa bencana alam dengan tingkat kerusakan tinggi dapat mengubah arah peradaban manusia. Saya ingin menunjukkan bahwa sejarah umat manusia itu peradabannya dalam konteks tertentu pernah diubah oleh sebuah bencana alam. Nah, untuk menunjukkan data bahwa bencana alam itu pernah mengubah sebuah peradaban, saya mengutip kata-kata seorang profesor dari Thammasat University of Bangkok bernama Iwan Said, yang ia mengungkapkan hasil kajiannya yang menyebutkan bahwa bencana alam dapat muncul setiap 15.000 tahun dan ia bisa mengubah peradaban dunia. Nah, dari mana ini saya ambil? Saya ambil dari Detik. Saya ambil dari Detik ini sebanyak-banyaknya kutipan langsung panjang maksud saya. Nah, ini dari kutipan langsung panjang ini saya kutip apa adanya. Karena ini kutipan panjang, jadi saya memperlakukannya harus seperti ini. Pertama dijorokan, kemudian hurufnya harus lebih kecil daripada huruf keseluruhan. Ini secara keseluruhan saya menggunakan 11, sementara kutipan langsung panjang yang saya kutip itu harus jadi 10. Nah, karena saya mengutip ini dari internet, berarti di mana harus saya simpan citasinya itu di sini. Kursor simpan di sini. Kemudian kita lihat, kemudian kita ketik referen, kemudian insert citation. Kita menggunakan yang umum kita gunakan ya, yaitu AVA. Insert citation, add new source. Ini adalah laporan. Siapa penulisnya? Kita lihat. Penulisnya adalah Detik News. Kemudian judulnya bencana turut mengubah peradaban. Tahunnya 2007. Nah, kan secara umum kita hanya disediakan hanya kolom seperti ini. Nah, untuk melengkapi khususnya untuk kepentingan internet, teman-teman silahkan klik ini, show all bibliography field. Klik ini, nah maka akan muncul kolom lain yang kosong. Oke, ini cukup sampai sini. Kemudian tambahin apa yang perlu ditambahin, kapan kita melakukan akses. Anggap saja saya melakukan aksesnya sekarang, yaitu tahun 2020. Kemudian ini bulannya adalah April. Kemudian harinya adalah tanggal 8. Nah, ini yang paling penting juga, URL. Dari mana saya mengambil kutipan itu? Jadi langsung saya ambil copy paste ini, copy, simpan di sini. Sudah cukup seperti ini. Penulis, title, tahun, kapan diakses, URL-nya apa. Oke. Nah, jadi otomatis ada langsung Detik News 2007. Sudah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa penulis dan seterusnya. Saya ingin langsung ke sejarah. Sekarang masuk ke sejarah wabah dalam mengubah peradaban. Nah, saya ingin menyebutkan di sini bahwa di samping bencana berupa gunung meletus dan seterusnya, ternyata peradaban juga pernah berubah. Yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh wabah. Nah, saya mendapatkan data itu dari mana? Nah, ini saya kutipan tidak langsung ya. Ini kutipan tidak langsungnya saya parafrasekan. Saya dapat dari mana? Saya dapat dari virus corona. Sejarah menunjukkan wabah bisa ubah peradaban dan meruntuhkan dinasti. Di mana ini? Di BBC. Oke. Jadi saya simpan di sini. Insert citation, add new source. Kemudian penulisnya siapa? BBC. Title-nya. Ya teman-teman, ini jangan lupa
yang saya perlihatkan kutipan ini kutipan berita yang tanpa ada penulisnya. Di beberapa berita memang kebanyakan seperti itu, karena itu udah langsung tanggung jawab BBC. Nah, tetapi sekarang saya masuk ke virus corona. Apakah virus corona akan mengubah dunia atau tidak gitu ya? Nah, di sini saya akan menyampaikan data yang ditulis oleh Tirto yang menyebutkan bahwa bulan April ini ternyata pandemi virus corona ini sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari mana ini saya dapatkan? Ini saya dapatkan dari sini, dari Tirto. Nah, berbeda dengan sumber-sumber yang dua sebelumnya, di Tirto ini ternyata ada penulisnya. Kalau ada penulisnya, maka kita harus menulis siapa penulisnya. Penulisnya adalah Adi M. Idham. Oke, kita lihat. Seperti biasa, insert citation, add new source, report juga. Penulisnya adalah Adi M. Idham. Title-nya Update Corona 6 April 2020, Indonesia dan data COVID-19 dunia terbaru. Oke. Tahunnya berapa? Tahunnya adalah 2020 ini. Publishernya, nah karena penulisnya sudah ada, publishernya langsung saja kasih, yaitu tirto.id. tirto.id. Seperti biasa, show all bibliografi. Kapan kita akses? Tahun 2020, bulan April, tanggal 8. URL-nya ini kita copy paste, copy paste. Oke. Nah, hasilnya adalah IDOM yang keluar. Nah, jadi nanti bukan Tirto lagi yang keluar langsung karena ada penulisnya, IDOM yang keluar. Nanti di bibliografi atau daftar pustaka itu akan keluar BBC. Nah, begitu teman-teman. Nah, enaknya kalau kita menggunakan pola ini, kita sudah selesai nih menulis, misal kita langsung masuk ke daftar pustaka. Menulis daftar pustaka, kita tinggal masuk, simpen di halaman yang akan, di mana daftar pustaka itu akan kita sertakan. Kita tinggal klik ini, bibliografi. Kemudian kita gunakan bibliografi langsung. Nah, dengan sendirinya ia akan keluar. Nah, kalau kita menggunakan EVA. Nah, kalau kita menggunakan, misal dari EVA kita ingin ubah ke style MLA, ini kita tinggal ubah aja, dengan sendirinya nanti akan berubah seperti ini. Oke, itu barangkali sebagai contoh hari ini, dan kita hari ini langsung akan mencoba untuk latihan. Latihannya sederhana saja teman-teman. Teman-teman bikin sebuah satu paragraf narasi, mohon maaf bukan satu paragraf, satu lembar narasi, di mana kita melatih mengutip dari 3 sumber yang ada di internet. Ini kalau saya menggunakan tulisan, idenya tema tentang wabah yang mengubah haluan peradaban. Buat teman-teman tidak perlu, kalau mau sama seperti saya tidak jadi soal, bahasan yang umum atau lebih spesifik ke kesenian tidak jadi soal. Yang penting kita berlatih mengutip 3 tema sumber dari 3 sumber yang berbeda.